Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Bagaimana puasa Anda hari ini? Lancar, semoga bisa full sampai dengan Hari Raya Idul Fitri tiba nanti. Senang sekali saya Imsyak menemani Anda hari ini menyapa pemirsa Simpang 5 TV. Hari ini kita akan berbincang bersama dengan narasumber yang akan berbagi perspektif dan tentu akan memberikan kabar baik bagi Anda. Dan di kesempatan hari ini kita akan berbincang dengan tema menjaga stabilitas distribusi sembako di Kota Semarang. Karena seperti yang kita tahu bahwa saat ini puasa semakin berjalan mendekati dengan Hari Raya Idul Fitri. Dan tentu ini sudah menjadi suatu keniscayaan bahwa semakin dekat dengan Hari Raya Idul Fitri dan semakin banyak kebutuhan yang harus kita penuhi, maka di lapangan itu semakin sedikit pasokan kebutuhan untuk bisa kita beli atau memenuhi kebutuhan kita sampai dengan Hari Raya Idul Fitri nanti. Nah, dan untuk tahun 2024 ini tentu kita bergembira karena sudah terbebas dari pandemi COVID-19. Tapi apakah justru di saat ini kita bisa lebih leluasa untuk mendapatkan komoditas-komoditas yang seperti biasa selalu mencukupi di hari Ramadan dan juga di Hari Raya Idul Fitri nanti? Kita akan simak selengkapnya bersama dengan ketiga narasumber. Ada Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Bapak Mualim SPD MMMH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini Pak Mualim kalau semakin dilihat semakin puasanya berjalan semakin bersinar gitu ya. Semakin sehat ya Pak ya. Oke. Dan ada Kepala Dinas Perindustrian Kota Semarang, Bapak Tri Supriyanto SHMM. Pak Tri, sehat Pak? Alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi untuk bisa menyampaikan apa yang akan kita bahas nanti di acara ini. Baik, Pak Tri setiap tahun selalu bertemu dengan kita pemirsa dan yang pasti setiap tahun selalu ada inovasi-inovasi, upaya-upaya untuk bisa menekan harga dan juga bisa membuat semakin banyak pasokan kebutuhan aman terkendali sampai dengan Hari Raya nanti ya Pak ya. Dan narasumber kita yang ketiga, Wakil Rektor 2 Unimus Semarang, Dr. Hardi Winoto SEMSI. Pak Hardi, apa kabar? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya Pak ya? Sehat Pak. Dan juga yang pasti selama 1 jam ke depan nanti Anda akan kita ajak berbincang untuk mendapatkan perspektif terkait dengan stabilitas distribusi sembako di Kota Semarang. Hari Raya Idul Fitri sudah tinggal hitungan hari lagi dan bagaimana kondisi perekonomian warga di Kota Semarang saat ini? Apakah sudah bangkit 100% ataukah saat ini sebenarnya masih dalam upaya menuju ke sana? Nah, untuk itu Pak Mualim, bagaimana Pak kondisi di saat ini perekonomian warga masyarakat di Kota Semarang, Pak? Ya, masih Mas. Jadi pada pemirsa semua juga perlu kami sampaikan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dulu. Jadi kaitan dengan perekonomian, kalau dibandingkan dari tahun lalu yang masih ada COVID ya, jadi perekonomian masih dalam tahap berkembang. Tapi di tahun 2024 ini alhamdulillah perekonomian sudah semakin meningkat terus. Jadi dengan melonjaknya perekonomian meningkat, kemudian daya saing, kemudian daya serap masyarakat sendiri, kemudian usaha-usaha juga sudah berjalan. Insya Allah nanti untuk 2024 ini saya yakin tidak ada kendala. Karena apa? Secara tidak langsung dari tahun ke tahun sudah jelas itu dialami oleh semua orang. Kemudian kalau kita melihat sekarang ini industri-industri sudah berjalan, pemerintahan jalan, kemudian dari sektor untuk bisnis juga sudah jalan semua. Ya memang bisa dikatakan belum maksimal karena mungkin masih tahap juga proses perbaikan juga ya, dari proses bergulirnya dari dulu COVID itu kan tidak serta-merta langsung 100%, tapi bisa kita amati lonjakan kebutuhan akan bahan 9 bahan pokok itu memang besar sekali. Kalau kita melihat karena mungkin ini juga dampak pemilu kemarin juga pemerintah juga sudah banyak yang menggelontorkan bantuan sosial bagi yang memang tidak mampu dan membutuhkan. Kemudian kepedulian
masyarakat sendiri ini udah kelihatan. Cuman ya mohon maaf, kebetulan ini di tahun 2024 baru beberapa hari ini ada musibah yang ada di Kota Semarang ya. Jadi ini secara tidak langsung pemerintah, masyarakat semua memang berpartisipasi untuk meringankan beban beliau-beliau yang kena musibah. Tapi kalau kita melihat secara realnya di Kota Semarang ini, saya pikir sudah bagus ya. Kita bisa lihat masyarakat sendiri yang bekerja juga tidak ada kendala bagi pengusaha untuk menunda waktu itu penggajian, kemudian roda pemerintahan berjalan, kemudian ekonomi sendiri kalau kita lihat hampir semuanya sudah normal. Nah, normal walaupun mungkin dilihat dari beberapa sektor itu masih belum 100%. Nah, tetapi bisa dibayangkan program-programnya pemerintah ini kan jelas bagaimana memenuhi kebutuhan akan 9 bahan pokok di Kota Semarang. Oke, berarti grafiknya memang semakin ke kanan, positif, dan salah satu indikatornya juga mall dan pusat perbelanjaan sekarang jadi semakin ramai ya Pak ya? Ya, sudah normal, hampir normal semua ya. Cuman yang tidak normal kan memang karena kondisi ekonomi yang masih belum 100% aja ya. Jadi mungkin bagi mereka-mereka yang usahakan juga masih dalam tahap bagaimana mengembalikan seperti sebelum COVID. Tapi saya yakinlah Kota Semarang sudah saya katakan normal. Berjalan, tidak ada kendala apapun. Nah semakin ke sini semakin banyak juga masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan, terutama kebutuhan pokoknya yang semakin beragam. Tentu kalau kita bandingkan dengan 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu akan berbeda. Kebutuhan pokok itu semakin ke sini akan semakin banyak kebutuhan dan beragam begitu ya Pak ya. Nah Pak Tri, bagaimana untuk menjaga distribusi barang dan juga stok terutama bahan pangan yang ada di Kota Semarang saat ini Pak? Ya, terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Jadi yang saya hormati Pak Malim sebagai wakil ketua DPRD Kota Semarang, dan Pak Arti, selamat sore Pak Arti, dan para pemirsa TV Semarang yang saya hormati dan saya cintai dan banggakan. Alhamdulillah bahwa sore hari ini kita akan memberikan beberapa hal yang berkaitan dengan pangan dan kesiapan menjelang hari Raya Idul Fitri. Jadi ini bagi masyarakat Kota Semarang itu sudah hal yang tidak asing, karena tiap tahun pasti akan dilalui dan digeluti. Memang ada beberapa hal atau statement yang mengatakan termasuk beras lagi tinggi atau naik. Tapi di lapangan menurut pantauan Pemda atau pemerintah Kota Semarang dan bersama DPR bisa diatasi, dan beberapa kelonjakan harga juga bisa diatasi. Apalagi dari pemerintah Kota Semarang khususnya di Dinas Ketahanan Pangan berkaitan dengan pasar murah atau Pak Rahman. Itu kan ada beberapa 9 bahan pokok pangan yang itu tertuang dan diberikan pada masyarakat kelonggarannya untuk mereka membeli dengan harga yang sangat murah. Jadi menurut saya dan pantauan beberapa narasumber ini stabil dan aman. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Muhalim bahwa 2 minggu yang lalu memang Semarang lagi dilanda bencana, dan ini merambat lagi di Demak dan Kudus sekarang. Tapi hal itu tidak menutup kemungkinan terus jadi tidak maksimalnya penyaluran masalah pangan. Semuanya bisa terdistribusi dengan baik, dengan lancar gitu ya. Berarti bisa dikatakan perekonomian warga, masyarakat di Kota Semarang secara umum saat ini grafiknya semakin meningkat menuju ke 100%, meskipun ada sedikit hambatan di sana-sini terkait dengan adanya bencana dan ada faktor yang lainnya. Tapi tetap untuk pasokan makanan ini saat ini berjalan dengan baik gitu. Walaupun ada ketersendatan tapi masih bisa aman ya Pak, teratasi gitu. Nah, lalu bagaimana dengan pendistribusiannya saat ini untuk kebutuhan pokok dan juga kebutuhan lainnya di Kota Semarang, Pak Hardi, mungkin pandangan Anda bagaimana Pak? Ya, baik. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 3 peristiwa yang awal 2024 ini. Yang pertama adalah pemilu,
yang kedua bencana banjir, dan yang ketiga ini peristiwa menjelang Lebaran atau puasa. Memang 3 peristiwa ini yang mendorong kenaikan harga-harga, itu wajar. Yang pertama, adanya pemilu, itu mesti distribusi moneter kan bertambah, karena ada saku, ada apa-apa macam-macam. Pendapatan masyarakat bertambah karena ada money politik istilahnya. Nah, ini kan akan menambah konsumsi masyarakat, otomatis mendorong kenaikan harga-harga. Yang kedua ada bencana banjir. Bencana banjir itu pertama karena distribusi terganggu. Kalau banjir selesai ya saya kira ini rampung. Artinya terganggu hanya saat banjir saja. Terutama yang Semarang, Demak, Kudus, Jepara, Pati kan satu arah distribusi. Nah terutama dalam bahan pokok. Ini kan menjelang panen. Ada yang sudah panen memang sedikit, tetapi menjelang panen. Dan mesti mengurangi supply, otomatis harga naik. Tetapi kalau kami baca ada sisa supply beras tahun 2023, otomatis itu bisa penyeimbang lagi. Yang penting pemerintah, ya, Bapak Dewan dan pemerintah ini bisa mengendalikan distribusi. Penimbun-penimbun bisa terdistribusi, kemudian ada di pasar murah dan sebagainya. Ini kan membantu distribusi barang. Nah, jika peristiwa pemilu, kemudian banjir, kemudian menjelang puasa ini adalah faktor pendorong harga, tetapi pemerintah sigap mendistribusikan barang ini secara lancar, saya kira tidak akan bergejolak inflasi tinggi, tapi hanya inflasi sesaat saja. Artinya sesaat ketika banjir ini sudah selesai, distribusi lancar, akan kembali lancar lagi. Oke. Nah, yang penting kan ini komitmen untuk memperlancar distribusi sembako ini. Walaupun kemarin ada kenaikan harga yang cukup tajam ya, tapi saya kira itu namanya hanya sesaat saja. Oke, berarti sampai dengan saat ini semuanya masih aman. Kalaupun ada kenaikan sesaat, itu ada faktor-faktor lain, salah satunya faktor alam itu juga yang mempengaruhi ya Pak ya. Dan juga bagaimana terkait dengan intervensi ataupun juga kebijakan-kebijakan yang saat ini sudah diambil oleh pemerintah dan juga stakeholder terkait, apakah ini sudah cukup atau butuh action yang nyata lagi pada saat bulan Ramadan, terlebih lagi nanti untuk mencukupi pasokan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya di Hari Raya Idul Fitri. Kita akan bahas sesaat lagi, masih di Dialog Interaktif DPRD Kota Semarang bersama dengan ketiga narasumber kita. Kami segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa Simbang 5 TV, dalam Dialog Interaktif DPRD Kota Semarang. Tema hari ini menjaga stabilitas distribusi sembako di Kota Semarang. Dan tadi di segmen sebelumnya sudah disampaikan bahwa saat ini perekonomian masyarakat di Kota Semarang cenderung semakin membaik daripada tahun kemarin. Begitupun untuk distribusi kebutuhan bahan pokok di hari Ramadan dan juga di Lebaran nanti, insya Allah ini bisa berjalan dengan baik. Nah, tapi yang pasti kita sebagai masyarakat juga membutuhkan garansi yang gitu ya, memang yang harus tepat, dan ini akan terjamin sampai dengan selesai Lebaran nanti. Nah, kalau tadi dari pemerintah Kota Semarang sudah ada beberapa terobosan, sudah ada pasar murah dan berbagai macam regulasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang melalui dinas terkait. Nah, bagaimana pemerintah Kota Semarang ini melakukan berbagai upaya menjaga perekonomian warga untuk saat ini, apakah sudah cukup efektif khususnya menjaga bagaimana ketersediaan stok dan juga bagaimana masyarakat ini bisa menggapai atau membelinya itu, Pak Mualim? Ya, jadi gini, di Kota Semarang ini kan jelas kalau kita menjelang Hari Raya Idul Fitri itu pasti kebutuhan masyarakat kan meningkat. Ya. Karena sebagai dasar sedulur-sedulur yang merantau itu kan mudik. Ya. Contohnya yang dari Jakarta mungkin pulang ke Semarang, otomatis kan yang biasanya satu rumah itu hanya kebutuhannya 2 atau 3, bahkan nanti bisa 10 karena nempur berasnya jadi tambah ya Pak ya. Kebutuhan kan tambah. Tetapi langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang ini sudah jelas ya.
Jadi secara tidak langsung pasti dievaluasi dari tahun ke tahun. Kebutuhan beras itu umpamanya di tahun 2023 berapa ton, kebutuhan daging berapa, terus kita sudah asumsi, kemudian peningkatannya berapa. Kalau memang pasokan itu terkendala, secara tidak langsung pemerintah jauh-jauh hari sebelum hari Lebaran atau 1 minggu pasti sudah check up, cek semuanya, mulai dari 9 bahan pokok. Nah, kemudian langkah-langkah yang dilakukan pemerintah ini juga saya anggap juga sudah mulai bagus ya, sudah bagus. Tapi kan perlu juga selalu ditingkatkan. Sebagai contoh kebutuhan beras mungkin yang kalau mahal ya bagaimana masyarakat bisa menjangkau. Nah ini kemudian masyarakat yang membutuhkan. Kalau Lebaran itu kan orang banyak yang berbondong-bondong beli ya. Harus kita pilah, jangan sampai terus ya yang punya uang akhirnya kita beli semuanya. Tapi yang kiranya uangnya pas-pasan nggak bisa dapat daging ataupun telur. Ini yang perlu diwaspadai. THR-nya sudah turun, panik buying jadi semakin tinggi, Pak. Ya, secara otomatis. Tapi saya yakin kalau nanti pemerintah juga melakukan operasi pasar, kemudian melihat animo masyarakat seperti apa, saya yakin semuanya bisa teratasi. Karena bagaimana 9 bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat menjelang Lebaran itu pokoknya jangan sampai terjadi kekurangan. Ini yang perlu diwaspadai. Saya yakin dari dinas terkait itu sudah melakukan beberapa langkah. Bagi masyarakat yang memang nanti asumsi ataupun pandangan dikatakan di bawah rata-rata ekonominya, dinas terkait itu sudah melakukan suatu terobosan. Mungkin diadakan juga pasar murah, kemudian bekerja sama dengan BUMD atau BUMN, bagaimana CSR itu bisa diberikan. Nah, itu langkah-langkah yang konkret. Kemudian yang tidak kalah penting juga, itu pun antar instansi kan saling komunikasi. Oh bagaimana dinas A bisa menyuplai dinas B, bagaimana kondisi, dan saya yakin lah teman-teman dari dinas Kota Semarang ini, khususnya dari Pendrostian, mungkin pangan, nah, kerjasama dengan Dewan sendiri, itu melakukan nanti operasi pasar. Kemudian yang tidak kalah penting, bagaimana tidak terjadi istilahnya penimbunan. Nah ini harus diwaspadai, jangan sampai di saat beras susah tapi orang yang punya uang itu melakukan penimbunan, akhirnya beras langka, akhirnya harga naik. Tapi saya pikir untuk kebutuhan beras sekarang ini kan juga sebentar lagi musim panen, saya pikir juga lebih banyak. Kemudian Bulog secara tidak langsung juga sudah mempersiapkan. Nah itu kemudian yang tidak kalah penting, bagaimana masyarakat itu bahasanya bisa berbagi. Itu tadi yang saya katakan, ojo sing pengen di duit terus aku pokoknya itu kusak oke. Kasihan. Jadi kalau memang nanti kebutuhannya ya minta tolong semua masyarakat untuk menyerap atau membeli itu ya sesuaikan dengan kebutuhan. Sesuaikan kebutuhan. Kemudian syukur-syukur pemerintah sendiri juga melakukan subsidi silang. Sebagai contoh, masyarakat yang biasanya kalau Lebaran itu pengen beli ayam, pengen berdaging, tapi aku nggak beli duit. Nah, bagaimana pemerintah dalam memberikan kontribusi, mungkin menjual daging dengan harga yang murah. Dalam arti murah itu bukan kualitasnya jelek, tetapi karena ada subsidi pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat yang bisa dikatakan kurang mampu, biar mereka berbagi dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri itu benar-benar sama-sama bisa merasakan semuanya. Karena namanya Hari Raya Idul Fitri itu kan kebahagiaan bersama, bisa kumpul sanak saudara kan seperti itu. Mungkin itu Mas, jadi gambaran dari kami. Pak Tri, bagaimana Pak dengan subsidi silang ini Pak? Apakah ini juga sudah dijalankan atau next sebenarnya ini juga akan dijalankan oleh Dinas Perindustrian Kota Semarang? Ya, terima kasih. Jadi setelah terbentuknya Satgas Pangan dan berfungsi secara maksimal, subsidi silang terkendali dengan baik. Artinya begitu ada pertama kelonjakan harga di bahan pokok apa, itu pemerintah dan wakil DPR tidak diam saja, itu sampai dengan saat ini memantau dan saling koordinasi dengan SKPD, sehingga tadi yang disampaikan subsidi silang itu betul-betul terwujud. Nah, sehingga itu berdampak pada masyarakat, untuk murahnya harga, terjangkaunya bahan pangan.
Jadi apa yang disampaikan tadi Pak Wakil Ketua DPR, hal-hal yang mungkin akan diprediksi tengkulak atau apa tadi mandon barang atau bahan pokok pangan itu minim sekali akan terjadi, karena dengan adanya undang-undang yang sudah diterapkan bahwa itu ada sanksi berat kalau sampai dikatakan penimbun. Sehingga saya menilai dan beberapa masyarakat merasakan cukup terkendali dan aman dan tidak mengkhawatirkan. Dan ini selalu pemerintah kota koordinasi terus dengan beberapa pengepul-pengepul, sehingga tidak bisa tidak terpantau dengan baik. Apalagi ini menjelang kemarin habis bencana, itu pemerintah siap siaga dan selalu turun ke bawah dengan bantuan beberapa pemangku wilayah 16 kecamatan. Oke, untuk saat ini bisa dipastikan semuanya aman, semua barang terdistribusi dan juga bisa mencukupi semua kebutuhan ya Pak? Ya, jadi kita juga dari dinas atau pemerintah kota selalu pantau terus, termasuk kesiapan, kelonjakan harga itu terpantau. Jadi misalkan nanti ada kelonjakan dikit itu tidak sampai berhari-hari, itu langsung nanti pemerintah turun tangan dan kita dinas ketahanan pangan beberapa distributor langsung itu supaya bisa terwujud bahan-bahan pokok ada di pasar-pasar atau di grosir-grosir. Oke, Pak Hardi, bagaimana Pak ini solusi agar ini tidak menjadi satu kebiasaan tahunan gitu ya, ketika kebutuhan semakin banyak orang yang mencari dan juga barang semakin langka, tapi kalau tadi sudah ada garansi bahwa barang di Kota Semarang ini masih aman, sampai dengan saat ini masih aman. Ini agar tidak menjadi tradisi yang barang semakin naik menjelang Lebaran. Bagaimana Pak upaya-upayanya? Kalau harga menjelang Lebaran pasti diyakini naik. Kenaikan itu karena ada lonjakan permintaan. Dan tapi masih wajar ya? Wajar dan tidak tergantung nanti proses ini. Jadi persediaan Bulog itu 70.000 ton. Kemudian kebutuhan itu kira-kira 350.000 ton. Kan seperti seperlimanya yang dari Bulog. Kemudian dari masyarakat ini, Semarang ini kan bukan daerah agraris, tetapi ketergantungan Kendal, Kudus, Jepara, Pati, Gerobokan, kemudian bagian selatan bagian Semarang. Nah, jalur distribusi ini yang tidak bisa dikendalikan oleh Kota Semarang, tetapi secara nasional ini harus terdistribusi. Artinya kalau asumsi kerusakan akibat banjir ini tidak terlalu banyak, artinya hanya sekitar 10% dari keseluruhan, kan masih aman. Ketika setelah banjir ini ada musim panas, kemudian bisa panen dan bisa segera diserap, kan tidak akan terjadi lag terlalu lama. Artinya di awal-awal Ramadan ini saja. Artinya banjir ini kan walaupun masih beberapa tempat masih banjir, tapi distribusi yang penting karena Semarang ini bukan daerah agraris tetapi tergantung dengan daerah lain, maka ini harus berusaha untuk distribusi pangan ke Kota Semarang aman. Tetapi bahwa di Kota Semarang ini pertama Bulog, kedua pengepul itu banyak dari Semarang, walaupun Semarang bukan negara atau daerah bukan agraris. Daerah agraris. Artinya support sistem itu akan ada di dari sekeliling ya. Ini pemerintah juga harus operasi pasar di sini, membuka yang nimbun, walaupun timbunannya tidak harus di Semarang, tetapi orang Semarang kan begitu. Nah ini harus segera untuk bisa dibuka, di samping tadi program pasar murah dan sebagainya, kemudian tetapi kebutuhan saat ini kan tidak hanya beras, tetapi termasuk bawang, lombok, dan lain sebagainya yang memang secara panen itu tidak bisa dipaksakan, gitu. Dan tidak semua penghasil itu, sehingga kalau ada kenaikan kebutuhan pangan di luar beras meningkat itu wajar-wajar saja. Daging itu juga begitu. Nah,
Maka yang penting adalah ada gerakan membuka penimbun-penimbun ini bisa terbuka, jangan sampai justru kesempatan ini ada kelangkaan justru semakin dilangkakan. Nah itulah yang harus kita lakukan. Itu yang harus Pemerintah kan punya diantisipasi. perangkat untuk membuka penimbun-penimbun ini. Nah, oke, nanti kita akan kupas apakah sudah turun sampai sana atau justru saat ini juga sudah ada temuan penimbunan-penimbunan tersebut atau operasi pasar seperti apa sih yang saat ini sedang digalakan oleh pemerintah dan juga stakeholder terkait. Anda juga bisa sharing pemirsa dan juga bagaimana kondisi bahan pokok yang ada di Kota Semarang dan harganya pun bagaimana untuk saat ini. Perbincangan kita di dialog interaktif DPRD Kota Semarang menjaga stabilitas distribusi sembako di Kota Semarang segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, saya Imsyak bersama dengan Anda pemirsa dalam dialog interaktif DPRD Kota Semarang menjaga stabilitas distribusi sembako di Kota Semarang bertempat di Norman Hotel Semarang. Saat ini bersama dengan kami ada 3 narasumber, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Pak Mualim SPD MMMH, kemudian juga Kepala Dinas Perindustrian Kota Semarang Bapak Tri Supriyanto SHMM, serta Wakil Rektor 2 Unimus Semarang Bapak Dr. Hardi Winoto SEMSI. Tadi di 2 segmen sebelumnya kita sudah banyak membahas dan bagaimana peran pemerintah turun tangan secara langsung dan menjaga agar pasokan komoditas sembako dan bahan-bahan pangan lainnya di puasa dan juga di Lebaran nanti bisa terjaga dengan aman. Sempat disinggung juga oleh Pak Hardi tadi ya, ini harus ada operasi pasar dan juga apakah saat ini sudah ditemukan atau sudah mulai ada sinyal-sinyal penimbun-penimbun itu. Nah, bagaimana Pak Mualim untuk melihat ini? Sudah ditemukankah atau sudah ada sinyal-sinyal itu, Pak? Ya, sebenarnya dari tahun ke tahun itu sudah berjalan lancar ya. Jadi mau diadakan dalam konteksnya mau ada temuan atau tidak itu udah rutin. Jadi antar instansi terkait, mungkin Dinas Perindustrian, kemudian keamanan dari Dinas Ketahanan Pangan itu melakukan operasi pasar. Nah, itu ya secara tidak langsung sampai sekarang ini kan memang belum ada indikasi yang muncul. Karena bagaimana? Karena di masyarakat di Kota Semarang sendiri itu sudah ada tim gabungan. Tim gabungan yang dibentuk oleh pemerintah sendiri bagaimana mengantisipasi jangan sampai terjadi gejolak kekurangan akan kebutuhan 9 bahan pokok. Nah, dari instansi terkait itu pun juga melibatkan masyarakat sebagai pengawas, karena kalau pengawasan itu hanya diserahkan pada tim yang dibentuk oleh pemerintah Kota Semarang ataupun OPD yang dibentuk, itu saya yakin pasti mengalami kendala. Nah, belajar dari tahun ke tahun, akhirnya bagaimana masyarakat itu bisa mensikapi. Apa sih contohnya di pasar A, kemudian di daerah kecamatan mana, apa yang menjadi kendala. Nah, ini kan yang perlu dievaluasi. Kemudian kaitannya dengan operasi pasar, ini tidak harus hanya dari OPD terkait, tapi dari teman-teman dari legislatif sendiri juga melakukan operasi pasar. Karena sebagai contoh, bagaimana toh beras kemarin kok bisa sampai seperti ini? Apa kendalanya? Pemerintah sudah mencari solusi. Nah, solusinya apa? Karena kok bisa? Oh, karena memang pasokan yang kurang. Kalau memang pasokan kurang, kebutuhan dari menjelang Lebaran itu berapa? Bagaimana pemerintah cepatnya mengantisipasi? Karena kalau hal seperti itu hanya menunggu momen, kalau memang sudah ada temuan baru bergerak, itu namanya lambat. Tapi kita sudah memasang filter bagaimana kita kan bisa melihat pemasok kebutuhan 9 bahan pokok, sebagai contoh banyak beras, gula, minyak itu dari mana. Nah, itu jangan sampai dikuasai oleh tengkulak ataupun orang-orang yang berduit. Nah, sebagai contoh sekarang kalau bulog bagaimana beras, kemudian di pasar A, B, apa sih yang tinggi? Nah, kalau memang aman-aman ya udah, yang penting kebutuhan yang akan diserap oleh masyarakat Kota Semarang ini sudah disiapkan. Karena kita bisa mengukur berapa sih sebenarnya penduduk dari Kota Semarang ini, 1.800.000-an. Seandainya Lebaran nanti berapa, ini harus bisa dihitung dari tahun ke tahun. Nah, jadi kan inilah yang diantisipasi oleh pemerintah.
Kemudian kalau kaitannya dengan operasi itu, saya malah justru menghimbau jangan hanya OPD, jangan hanya pemerintah yang melakukan operasi, tapi justru yang penting itu masyarakat ikut berpartisipasi, mengawasi. Oh, di sana itu ada tengkulak. Di suatu daerah mungkin kecamatan, saya katakan kecamatan Gunung Pati, wong itu di lingkungan mungkin masih bertani, kok sampai beras kurang, kenapa? Oh, ini disedot kemana? Semua dibuang kemana? Ini yang harus diwaspadai semua. Nah, untuk itu memang dari tahun ke tahun itu sudah dilakukan langkah yang nyata dari pemerintah untuk bagaimana mengatasi kendala-kendala yang ada. Karena saya melihat sudah puasa hampir 8 hari ya. 8 hari ini alhamdulillah belum ada berita yang dalam arti menjadi viral. Oh, di Kota Semarang kekurangan jati, yang viralnya kan karena hanya dampak banjir. Tapi alhamdulillah banjir pun orang berbondong-bondong yang mampu bagaimana memberikan subsidi, bagaimana memberikan bantuan. Nah, itu yang muncul sekarang di Kota Semarang. Jadi kalau Lebaran aman lah. Insya Allah nanti menuju ke Lebaran aman. Kita sampai dengan awal Ramadan di 10 awal ini saja masih aman begitu ya Pak ya. Dan kolaborasi saling gotong royong dimulai dari bawah, bukan hanya terpacu pada stakeholder saja, diberatkan kepada pemerintah saja gitu. Nah, tapi ini sudah menjadi satu kebiasaan masyarakat kita, terutama kaum emak-emak, ibu-ibu ini Pak. Ketika bulan Ramadan itu sepertinya langsung panik untuk mengatur bagaimana keuangan dan mengatur bagaimana untuk bisa mendapatkan pasokan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga di hari Ramadan dan juga hari raya ini pasti akan naik begitu. Nah, bagaimana Pak Tri ini upaya-upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi agar masyarakat ini tidak panik buying ataupun juga panik dari sisi kejiwaannya, Pak? Ya, jadi tadi sempat disinggung Pak Ardi yang berkaitan dengan adakah selama ini penimbun itu ya. Jadi kalau itu tidak terbukti dan tidak ada, saya pikir untuk kepanikan itu bisa teratasi. Apalagi dengan berfungsinya Satgas Pangan. Itu betul-betul tidak main-main kalau sampai ada distributor menimbun bahan 9 pokok bahan pangan. Jadi itu biasa kalau ibu-ibu atau mak-mak itu hal yang seperti itu menjadi utama karena kebutuhan pangan di menjelang Lebaran. Itu memang kalau ibu-ibu itu suatu yang harus diutamakan. Nah, sehingga kalau tadi yang disampaikan Pak Ardi itu tadi Nyun Sewu sampai dengan saat ini belum terindikasi. Jadi tadi Pak Wakil DPR juga menyampaikan tetap aman dan tersedia bahan pokok 9 bahan pokok. Oke, justru ini yang kita jalankan saat ini adalah antisipasi. Belum ada temuan, belum ada tindakan di lapangan ya, masih aman, masih lampu hijau semuanya. Meskipun saat ini ada kendala untuk cuaca dan juga untuk bencana di daerah, tapi masih bisa tercover dengan baik ya. Nah, Pak Hardi, untuk langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang ini bagaimana Pak? Menurut Anda dari kacamata akademisi, sudah efektifkah? Baik. Kalau tugas pemerintah memang untuk stabilisasi, itu benar. Karena bicara tentang bahan pokok atau beras itu memang dua sisi yang saling tidak mengenakan. Kalau harga tinggi, konsumen yang merasa berat. Tapi produsen merasa senang karena masyarakat kita mayoritas juga petani. Kalau harga tinggi itu senang gitu. Tapi kalau harga rendah, pemerintah juga harus hati-hati, jangan terlalu rendah, nanti petani kasihan gitu. Jadi pemerintah itu memang berat. Nah, jadi beratnya itu menstabilkan harga. Jadi bukan merendahkan harga atau meninggikan harga, tapi menstabilkan harga. Karena bagi konsumen senang harga murah, tapi bagi produsen, para petani, harga murah itu sesuatu yang tidak mengenakan. Karena biaya pertanian kan harus tertutup dengan harganya. Jadi harga juga jangan terlalu rendah. Bagi konsumen harga jangan terlalu tinggi. Lah inilah perlu memang stabilisasi harga. Stabilisasi harga itu ya jalur distribusi, jalur penyimpanan, jalur perdagangan ini harus lancar. Karena tadi dari awal sudah saya katakan kalau distribusinya yang terganggu jelas mengganggu distribusi itu kan harga mesti naik.
Jadi masyarakat kota yang dirugikan, kota Semarang lah itu. Tapi masyarakat pemiliknya juga tidak diuntungkan karena kenaikannya bukan karena harga yang naik ke petani, tapi distribusinya yang terhambat. Nah, maka memang gejala naik harga sangat tinggi juga tidak terjadi, gejala harga terendah juga tidak terjadi. Karena kalau banjir ini selesai, saya kira jalur distribusi lancar, kemudian nanti ini kan menjelang kemarau, maka pengeringan gabah juga akan lebih cepat. Karena banjir tahun ini anomali, banjir di bulan Maret itu kan sesuatu yang aneh. Selama ini kan banjir kan di bulan Desember atau awal Januari gitu. Sehingga tidak terlalu mengganggu panen. Berarti sudah cukup efektif ya Pak ya, yang dilakukan oleh pemerintah, stakeholder terkait, dan semua pihak ini sudah efektif. Ya, baik itu. Pemerintah sekarang bagaimana jalur distribusi ini jangan terganggu, itu aja. Meskipun ada banjir, tapi segera selesai. Kini banjir yang terakhir ini kan malah Demak. Ya, saat ini masih ada. Dan Demak ini kan jalur utama Semarang. Padahal jalur Demak, Jepara, Pati ini jalur distribusi pangan ke Semarang. Ya, kalau jalur ini sudah selesai, saya kira harga pangan akan aman. Oke, kalau di jalur-jalur tersebut sudah aman dari banjir, insya Allah harga akan terkendala kembali. Ini dalam artian catatan bahwa masih efektif dan masih berjalan dengan aman, dengan lancar sampai dengan saat ini. Dan kita masih ada satu segmen lagi, perbincangan dialog interaktif DPRD Kota Semarang dengan menjaga stabilitas distribusi sembako di Kota Semarang. Segera kembali. Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif DPRD Kota Semarang dengan tema menjaga stabilitas distribusi sembako di Kota Semarang. Kita sudah mendapatkan perspektif bahwa saat ini di Kota Semarang kita masih aman untuk pasokan sembako dan bahan pangan lainnya di bulan Ramadan sampai dengan Hari Raya Idul Fitri nanti. Dan apabila ada selisih atau ada gejolak yang akar rumput, ini dikarenakan karena iklim dan memang untuk distribusi penyebaran ke lokasi tersebut terganggu. Tapi apabila banjir yang ada di jalur Pantura, daerah Demak, Kudus dan sekitarnya sudah teratasi, maka distribusi tersebut juga bisa berjalan dengan lancar, harga pun bisa kembali normal, bisa ditekan lagi. Kolaborasi dari berbagai pihak pun ini juga sudah dilakukan begitu ya. Dan Pak Mualim, ada himbauan apa ini Pak untuk masyarakat dan juga khususnya untuk para pedagang, pemasok agar bisa terjaga dengan aman komoditasnya? Ya, jadi yang jelas begini. Di tahun 2024 ataupun menjelang Lebaran ini saya menghimbau dan mengharapkan masyarakat Kota Semarang khususnya bagaimana menjaga stabilitas kebutuhan 9 bahan pokok. Satu, bagi konsumen, satu pemerintah sendiri dalam menyiapkan bahan memang mencukupi. Yang kedua, bagi konsumen kalau memang menjelang Lebaran ya belilah ataupun manfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai terus terlalu over dan kemudian bagi yang tidak mampu sampai tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Ya paling tidak saling menjaga akan kebutuhan 9 bahan pokok ini di Kota Semarang agar masyarakat semua bisa merasakan menjelang Lebaran ini. Kemudian yang tidak kalah penting juga pemerintah, masyarakat, kemudian juga bagi pengusaha-pengusaha bagaimana ikut berpartisipasi membantu seandainya terjadi hal-hal yang sifatnya sampai ada salah satu 9 bahan pokok itu yang kurang. Nah itu apa? Dan saya yakin pemerintah sendiri sudah mengantisipasi sejak dini. Nah, himbauan kami kepada masyarakat yang jelas pokoknya jangan sampai panik. Jangan sampai merasa menjelang Lebaran kok saya nanti tidak dapat, tidak uman dan sebagainya. Pemerintah sudah mengantisipasi, kemudian kami sendiri selaku wakil rakyat juga sudah melakukan pemantauan bagaimana kebutuhan akan 9 bahan pokok itu nanti benar-benar bisa tercukupi. Karena mohon maaf, rata-rata memang kalau menjelang Lebaran orang berbondong-bondong bagaimana membeli sebanyak-banyaknya lah. Gak usah panik kalau sampai istilahnya tidak ada. Semua sudah diatur, sudah dikondisikan
dan seandainya terjadi ada penimbunan dari tengkulak atau apapun sudah diantisipasi. Yang jelas 9 bahan pokok untuk kebutuhan Lebaran ini sawah di Kota Semarang masih kondisi aman, dan saya yakin teman-teman dari OPD terkait itu sudah mempersiapkan baik itu dari beras, kemudian penunjang-penunjang lainnya. Karena pengalaman yang sudah biasanya mengalami pelonjakan daging dan sebagainya, pemerintah juga tidak akan tinggal diam. Wah, ini seandainya harga daging kok melebihi telur istilahnya di atas rata, tidak, semua pasti ada kontrolnya, bahwa pemerintah pasti punya kebijakan yang sifatnya tidak akan memberatkan masyarakat. Walaupun naik pasti ada batasan-batasan norma yang sudah diatur. Karena kalau dibiarkan, ya mohon maaf, kalau yang tidak punya secara otomatis kan akan mengalami kesulitan bisa membeli. Oke, berarti intinya justru kalau panic buying ini justru memicu kenaikan harga ya Pak ya. Beli sesuai dengan kebutuhan agar terjaga kondisi harga stabil di lapangan. Nah Pak Tri, bagaimana untuk ini Pak, untuk memberikan edukasi kepada para yang biasanya suka menimbun, memasok, meskipun kecil-kecil tapi ini kan akan berdampak ke masyarakat lain yang memang membutuhkan. Edukasi seperti apa Pak yang diberikan? Ya, pertama kita harus menempatkan diri dalam arti tadi yang disampaikan Pak Mualim. Kita beli secukupnya untuk kebutuhan. Jadi apalagi sekarang lagi tajam-tajamnya mensos itu kaitannya dengan online itu ya. Itu juga jangan terus ikut nimbrung juga di kesempatan yang baik ini, mencari kesempatan yang tidak baik. Karena kalau dengan sistem online itu akan lebih akan membahayakan kalau itu nanti modelnya online semua. Ini kita juga terutama harus mewaspadai, jangan terus ikut juga online, nanti kulaan dijual online. Nah itu yang dikhawatirkan untuk saat ini, karena mensosnya ini sangat tajam banget. Itu kan merusak. Lah itu yang menimbulkan sehingga masyarakat panik, barang di lapangan tidak ada. Ini online ini harus betul-betul ya harus menempatkan diri, jangan sampai terus mencari kesempatan dalam kesempitan. Kita model online terus. Regulasinya pun juga harus ditekan di sana ya, lebih diperhatikan. Nah itu berfungsinya Satgas Pangan ini salah satunya juga untuk menekan itu, supaya masyarakat tidak khawatir dengan kelonjakan harga. Misalkan ada kelonjakan harga pun pasti segera bisa diatasi oleh pemerintah. Ya, jadi tidak sampai berlarut-larut. Mungkin terdengar malam ini, besok udah teratasi dengan statementnya Pemda, langsung turun ke lapangan berkaitan dengan pasar murah. Ini sudah menjadi jaminan ya Pak ya? Pasti, dan ini insya Allah sudah gitu. Menjadi satu keniscayaan bahwa ketika ada harga yang tidak tidak stabil, naik, paginya langsung akan pasti ada. Ya, pemerintah mesti turun tangan. Dengan adanya pasar murah. Itu untuk mengantisipasi kaitannya dengan kenaikan harga yang cepat diatasi. Jadi tidak sampai berlarut-larut 2 hari, 3 hari, enggak itu. Menurut saya seperti itu. Baik, Pak Hardi, bagaimana catatan Anda Pak mengenai distribusi, pasokan, dan sampai dengan saat ini pemerataan yang ada di lapangan untuk masyarakat terutama? Ya, saat ini meskipun banjir tapi kan tidak seluruhnya kena banjir. Artinya distribusi pangan ini masih aman. Dan puasa itu kan sebenarnya pesannya hidup sederhana. Makan aja kan berkurang, itu mestinya begitu Pak, tapi kenyataannya kan berbeda. Nah, tetapi biasanya kalau menjelang panen itu penimbun pun takut menimbun banyak-banyak. Karena harga pasti akan turun, mau tidak mau. Nanti akhir-akhir Maret sudah mulai turun. Itu situasi pasar pasti begitu. Karena Pak Supply kan meningkatkan, otomatis harga menurun. Itu tidak bisa dipungkiri. Setiap ada tambahan supply pasti harga menurun. Jadi tetapi menurun pun ini tidak membahagiakan bagi para petani. Maka pemerintah juga punya tanggung jawab, jangan sampai turun jatuh gitu. Menstabilkan saja. Jadi artinya bahwa harga itu kita harapkan stabil, karena kami dengar mau ada impor, janganlah ini menjelang panen kok malah impor kan baik. Jadi
Yang penting adalah keseimbangan, harga jangan terlalu tinggi, harga jangan terlalu rendah. Kalau masyarakat kota inginnya harga rendah karena dia tidak petani, tapi masyarakat desa yang petani kan inginnya harga lebih tinggi. Berarti kan yang dibutuhkan adalah stabilisasi harga. Nah, nanti kalau di jalur distribusi sudah lancar, kemudian pengeringan sudah jalan, kan harga akan stabil lagi. Oke. Jadi ini hanya harga gejolak namanya. Oke. Ini hanya gejolak saja dan pasti akan menurun dan juga pasti akan kembali normal. Kita sudah sampai di penghujung untuk diskusi kita hari ini, menjaga stabilitas distribusi sembako di Kota Semarang. Pak Mualim, bagaimana conclusion dan juga pesan untuk masyarakat, Pak? Ya, yang jelas masyarakat Kota Semarang mensikapi menjelang Lebaran ini, mari kita sama-sama. Ibaratnya ini kan dari tahun ke tahun udah hal yang biasa. Seandainya ada lonjakan harga, kemudian ada kenaikan sedikit, kemudian ada 9 bahan pokok salah satunya ada yang kurang, itu menurut kami ya itu hal yang wajar. Tapi yang jelas bagaimana hal seperti itu tidak terjadi semakin parah dan bisa diantisipasi sejak dini. Nah, yang penting seperti itu. Dan yang tidak kalah penting, masyarakat saya menghimbau dalam Lebaran ini pokoknya dibikin happy, bikin bahagia. Jangan sampai teman-teman juga dengan kemajuan teknologi justru membuat hal berita-berita yang hoax. Mungkin salah satunya, oh ini harga beras melambung tinggi di sana, kemudian ini akan kekurangan dan sebagainya. Nah, hal itulah jangan sampai membuat masyarakat Kota Semarang itu panik. Tapi dan masyarakat sendiri juga harus ibaratnya melek teknologi ya. Jadi kalau ada berita-berita yang sifatnya tidak benar, jangan sampai ditelan mentah-mentah. Tapi mari kita sama-sama bagaimana masyarakat Kota Semarang ini guyup rukun, akhirnya kebutuhan akan 9 bahan pokok bisa terpenuhi, baik itu masyarakat miskin, kaya itu saling istilahnya memberi. Kemudian pemerintah dengan masyarakat bekerja sama, saling mengawasi, saling memberikan informasi yang sifatnya mengantisipasi jangan sampai terjadi lonjakan harga, jangan sampai terjadi kekurangan akan 9 bahan pokok. Oke, saling memberi, saling mengawasi dan juga kita bekerja sama untuk lebih bahagia lagi. Itu yang paling penting ya. Kemudian Pak Tri Supriyanto, bagaimana Pak? Ya, ini setelah beberapa penyampaian dari Pak Mualim dan Pak Adi, kita mengharapkan dalam kondisi seperti Pilpres ini sudah berakhir, kita mengharap dengan adanya pengumuman ini masyarakat tidak terpancing dan tidak emosi, tetap berfokus pada persiapan Lebaran ini. Jadi kita sudah kembali lagi, tidak ada petak-petak dan tidak ada golongan, tetapi ini sudah warga khususnya Kota Semarang dan lebih luasnya warga Indonesia. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Oke, saling bantu, saling bahu-membahu, dan juga guyup rukun untuk menjaga kestabilan NKRI, terlebih lagi untuk pasokan dan juga kebutuhan-kebutuhan di Ramadan sampai dengan Hari Raya Idul Fitri. Pak Hardi Winoto, silakan Pak. Ya, kalau saya dengan bahasa Jawa saja ya, pada masa jangan gumunan, jangan kagetan, jangan gigi mongso. Gitu. Pak Malim. Jadi kalau masyarakat itu tidak gumunan, tidak kagetan, itu ada apa-apa itu tidak terus takut terus menyimpan barang banyak, itu kan namanya tidak baik. Terus gumunan, wah ini ada banjir gumun. Nah, padahal semua bisa selesai, semua ada yang menyelesaikan dan semua pasti selesai. Jadi ada gejolak harga, kalau kita tidak panik itu nanti akan lerai juga, akan landai sendiri ya. Sendiri gitu. Nah, demikian itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, luar biasa hari ini ojo kagetan, ojo gumunan, dan kita bisa menjaga bersama-sama, berkolaborasi agar semuanya lebih mudah kita jalani dan yang pasti kita bisa bersama untuk menjaga keutuhan NKRI, salah satunya dengan menjaga kestabilan pangan yang ada di sekeliling kita. Terima kasih ke tiga narasumber yang sudah berbagi perspektif dalam dialog interaktif DPRD Kota Semarang dengan topik menjaga stabilitas distribusi sembako di Kota Semarang. Pak Mualim SPD MMMH, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang. Terima kasih Bapak.
dan ada Bapak Tri Supriyanto SHMM, Kepala Dinas Perindustrian Kota Semarang, terima kasih, dan juga Bapak Dr. Hardi Winoto SEMSI, Wakil Rektor 2 Unimus Semarang. Terima kasih Bapak-bapak semuanya sudah hadir di sini, dan kita akan kembali untuk membahas topik-topik selanjutnya, dan yang pasti kita bisa bersama berkolaborasi untuk kestabilan harga pangan yang ada di Kota Semarang khususnya. Terima kasih untuk Norman Hotel yang sudah mensupport acara kita. Saya Imsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.